Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexa Rismaang, nomor absen 4, kelas 10E. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Langsung saja kita masuk ke daftar isi. Nah, daftar isinya yang pertama kita akan membahas latar belakang. Lalu yang kedua, raja-raja yang terkenal pada masa kejayaan aja sama pendirinya. Lalu yang ketiga, masa kejayaan. Yang keempat, peninggalan. Dan yang kelima, masa keruntuhan, runtuhnya kerajaan. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Nah, latar belakangnya, Kerajaan Kutai itu adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Diperkirakan berdiri pada abad ke-4 atau abad ke-5 Masehi di Muarakaman, tepatnya Kalimantan Timur, sepanjang Sungai Mahakam. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Kudungga dan mencapai puncak kejayaan di bawah Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai itu bercorak Hindu dan terkenal melalui peninggalan 7 prasasti Yupa. Nah, dari prasasti Yupa ini kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Nah, nama Raja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Aswawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Karena Mulawarman di setiap akhir nama para raja diambil dari bahasa Sanskerta. Lanjut kita ke raja-raja yang terkenal. Nah, raja-raja yang terkenal dari Kerajaan Kutai ini, yang pertama, Raja Kudungga. Raja Kudungga ini adalah pendiri Kerajaan Kutai yang memerintah sekitar abad ke-5 atau abad keempat atau abad ke-5 Masehi di Muarakaman. Nah, nama Raja Kudungga ini adalah nama asli Indonesia atau nama sebutan lokal, bahasa lokal, dimana menunjukkan bahwa sebelum terpengaruh Hindu yang kuat. Nah, Kudungga adalah kepala suku atau pembesar yang kemudian mendirikan kerajaan di situ. Raja Kudungga juga mendapatkan gelar yaitu Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Lalu yang kedua, Raja Aswawarman. Nah, raja kedua ini adalah anak dari Raja Kudungga dan dianggap sebagai pendiri dinasti Wangsakarta karena pengaruh Hindu sudah sangat kuat, ditandai dengan akhiran Warman dari bahasa Sanskerta atau budaya India Selatan. Nah, pencapaian yang pernah didapatkan oleh Raja Aswawarman yaitu memperluas wilayah kerajaan. Kita masuk ke raja berikutnya. Nah, raja yang terkenal yang terakhir yaitu Raja Aswawarman, raja ketiga dari Kerajaan Kutai, anak dari Aswawarman. Dikenal sebagai raja terbesar atau terkenal yang membawa Kutai ke masa kejayaan paling bagus. Dia dikenal karena kedermawaannya, menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana dan diabadikan dalam prasasti Yupa. Lalu lanjut ke masa kejayaan dan ekonomi Kerajaan Kutai. Nah, masa kejayaan Kerajaan Kutai ini itu dari politiknya. Nah, politiknya itu tuh bagus dan puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, di mana saat itu Mulawarman memberikan 20 ekor sapi kepada Brahmana, juga legitimasi kepada Brahmana. Kemudian ada ekonomi, di mana perekonomiannya itu bertumbuh kepada
perdagangan internasional karena lokasi kerajaan itu strategis, juga melalui pada jalur ini perdagangan antara India dan Cina. Juga peternakan sama pertaniannya maju. Kemudian menjadi pusat perdagangan emas. Lalu yang ketiga ada sosial budaya, di mana masyarakat menganut agama Hindu Siwa. Lalu yang kedua pernah menggelar upacara suci Wabrakeswara dan Vrayastoma. Dan kita lanjut ke peninggalan kerajaan Kutai. Kita mulai. Nah, peninggalan kerajaan Kutai ini sudah terkenal sekali, di mana yaitu prasasti Yupa. Nah, terdapat 7 prasasti Yupa sebagai bukti dari kerajaan Kutai yang berabad-abad lalu. Yang pertama, Prasasti Muarakaman 1 menjelaskan silsilah Raja Mulawarman dari anak Aswawarman, kemudian cucu Kudungga, dan upacara Bahusuwarkanam atau sedekah emas. Lalu yang kedua ada Prasasti Muarakaman kedua mencatat sedekah 20.000 ekor sapi dari Raja Mulawarman kepada para Brahmana. Yang ketiga, Prasasti Muarakaman 3 menceritakan kebaikan budi, kebesaran, dan kedermawanan Raja Mulawarman. Lalu yang keempat ada Prasasti Muarakaman keempat, tapi tulisannya itu sudah menghilang dan sebagian besar tidak dapat terbaca. Kemudian yang kelima, Prasasti Muarakaman 5, peringatan sedekah tanah dan harta lainnya dari Raja Mulawarman. Yang keenam, Prasasti Muarakaman 6, prasastinya sudah rusak di bagian atas dan kiri, dan hanya terbaca yang bagian pencatatan sedekah dari raja. Lalu Prasasti Muarakaman ke-7 itu berbentuk yang paling pendek dengan beberapa bagian yang sudah tidak terlihat, sudah aus, jadi tulisannya sedikit menghilang seperti itu. Lalu terakhir kita akan membahas masa keruntuhan kerajaan Kutai. Nah, sekitar tahun 1635 atau abad ke-17, meskipun ada juga yang menyebutkan pertengahan abad ke-16 pada saat itu. Nah, di tahun itu kerajaan Kutai itu kalah dalam perang melawan kerajaan Kutai Kartanegara di Muarakaman. Nah, kerajaan Kutai Kartanegara ini adalah kerajaan Islam yang baru muncul. Kemudian pada saat itu raja terakhir atau Raja Dharmasetya yang gugur di tangan Pangeran Sinum Panji Mendopo dari Kutai Kartanegara. Nah, kemudian wilayah Kutai Martadipura ini kemudian wilayah Kutai Martapura atau Hindu disatukan dengan Kutai Kartanegara yang Islam. Kemudian menjadi Kutai Kartanegara ing Martapura. Nah, pemicu perang tersebut yaitu melemahnya kepemimpinan internal dan mempermudah ekspansi dari kerajaan Kutai Kartanegara.
Tuh, jadi kesimpulannya sesudah masa keruntuhan tuh kerajaan Kutai dan Kutai Kartanegara itu disatukan. Seperti itu. Baik, begitu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.